Mengapa Klan Pahlawi merasa sangat berat atau khawatir kehilangan predikat mereka sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu karena sebenarnya banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika seseorang itu merasa memiliki darah Nabi di dalam tubuhnya. Apakah Anda pernah mendengar teori jeruk nipis? Ya, teori jeruk nipis. Bayangkan Anda sekarang memegang sebuah jeruk yang hijau, yang dari warnanya saja Anda sudah bisa menyimpulkan itu rasanya sangat masam, kecut. Lalu belahlah jeruk itu, kemudian peraslah sebagiannya, kemudian Anda minum. Rasanya sangat kecut sekali. Apa yang Anda alami? Apakah Anda menelan air selera Anda, air liur Anda kecut? Begitulah seorang yang merasa dirinya cucu Nabi, merasa ada darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tubuhnya itu, dia akan selalu menyangka bahwa dirinya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah, selalu dipercaya umat, selalu dicintai umat, selalu didoakan umat dalam solawat. Makanya orang yang merasa dirinya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berkata sangat-sangat meyakinkan, walaupun apa yang dikatakan olehnya dia tahu itu tidak akan dipercaya karena terlalu tinggi, seperti sehari Mi'raj 70 kali. Bahkan ada yang mengatakan Ali Zainal Abidin itu sehari semalam sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat, dan setiap rakaat mengkhatamkan Al-Quran. Artinya dalam semalam itu mengkhatamkan 1000 Al-Quran. Itu kan sudah tidak masuk akal, tetapi beliau Habib mengatakan itu dengan sangat percaya diri. Bahkan tangannya itu, kalau berkata itu kita perhatikan Habib kan itu seperti ini. Itu tanda bahwa saya memberi Anda, saya sumber, Anda yang membutuhkan sumber. Kalau dalam bahasa Jawa sumur, santri-santri itu timba, makanya timba alat yang untuk mengambil air, makanya timba itu harus mendatangi sumber atau sumur. Makanya gerakan-gerakannya itu kan memberi gini, gitulah. Gerakan merah Habib itu melambangkan kepercayaan diri yang luar biasa bahwa di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi, mengalir keberkahan, mengalir keagungan. Menerapkan teori jeruk nipis untuk diri sendiri, sehingga diri sendiri itu sistem tubuh itu mengikuti. Karena dia merasa bahwa dirinya ada darah kenabian, kemuliaan, dan sebagainya, maka dia sangat percaya diri. Kepercayaan diri inilah yang menimbulkan mahabbah dahsyat di kalangan umat. Maka tidak heran pengikut para Habib itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Padahal kalau diperhatikan pengajiannya ya tidak terlalu hebat banget. Ya bisa dikatakan biasa saja. Tetapi yang datang itu bisa puluhan ribu. Itu karena magnet dari kepercayaan diri dia. Lalu apa ada dalilnya kepercayaan diri yang dilandasi bahwa dirinya itu merasa keturunan Nabi Muhammad SAW itu berakibat baik, menentukan takdir dari Allah. Takdir ya jelas ya. Sifat alimnya Allah itu ya zaman azali tidak bisa dirubah, akan tetapi Allah Ta'ala dalam hadis sahih ini ya berfirman, ana inda dhanni abdi bi, ana utawi ingsun Allah itu minda dhanni abdi, menurut persangkaan hambaku, hamba Allah ya, bukan hamba saya, menurut persangkaan hambaku bi padaku. Nah, jadi ketika seorang hamba itu bersangka baik kepada Allah, bersangka baik
bahwa Allah benar-benar menjadikan darahnya mulia karena masih mengandung darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih mengandung gen Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya benar-benar mulia, benar-benar mulia. Ini persis seperti teknik pelet, pelet dukun yang dengan buluh perindu. Teknik dukun buluh perindu itu kan sebenarnya nggak ada khasiatnya apa-apa. Wong itu cari di tempat-tempat tertentu banyak banget itu berserakan, berceceran. Tetapi ketika seorang sudah memegang itu, kemudian sangat percaya, bersangka baik bahwa dirinya akan disukai oleh orang-orang, maka Allah itu mewujudkannya. Kan Allah memakai tangan-tangan atau kekuasaan Allah, yaitu dengan jin-jin itu jika jahat, atau dengan malaikat-malaikat itu jika orang itu bersih ya. Jadi benar-benar akan terwujud, lalu dia dicintai. Kembali lagi seperti para habib ini. Para habib ini dengan kepercayaan dirinya yang luar biasa, maka dia menjelma menjadi seorang yang sangat percaya diri dan itu mempengaruhi sekitarnya. Ada seorang habib yang mohon maaf sekali ya, membaca kitabnya saja dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau saya yang membaca itu di depan umum, wah, sudah ditertawakan oleh ayam. Tetapi ketika Habib yang sangat percaya diri membaca sebuah kitab dari kiri ke kanan, yang mendengarkan itu ya mantuk-mantuk. Pengikutnya ribuan di seluruh Indonesia. Itu kalau live saja luar biasa yang mengikuti. Itulah kepercayaan diri. Makanya dari perdebatan nasab ini kita harus mengambil hikmahnya. Jangan cuma ikut-ikutan menghujat, jangan cuma ikut-ikutan menghujat, jangan cuma ikut-ikutan kubu ini, kubu itu, tetapi Anda panjenengan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Itu repot. Jadi kita harus mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, kita serap ilmunya. Mengapa Habib-habib atau habaib, jamaknya kan habaib, mendapat kesuksesan di dalam dunia? Itu karena mereka percaya diri bahwa mereka menjadi ras yang unggul, ras yang dimuliakan, ras yang dirahmati, ras yang pasti mendapat ampunan dari Allah, ras yang pasti sukses di dunia dan akhirat. Maka mereka pun bersinar. Kita harus akui, para habaib itu wajahnya cerah-cerah kan, ya kecuali yang tidak cerah. Itu karena inner beauty-nya itu keluar, kepercayaan dari dalam hatinya keluar. Karena dia selalu dalam hati itu mengatakan, wah, di dalam tubuh saya ada gen mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebaikan-kebaikan akan datang kepada saya. Begitulah. Jadi Anda harus mempunyai husnudzon yang baik kepada Allah Ta'ala yang berefek kepada tubuh. Carilah, mungkin Anda turunan seorang kiai, mungkin Anda keturunan seorang ulama, mungkin Anda keturunan seorang yang dulu berkuasa. Jadikan itu sebagai teori jeruk nipis ke dalam diri Anda. Yakini bahwa kebaikan-kebaikan mereka mengalir ke dalam tubuh Anda, ke dalam darah Anda, sehingga Anda selalu bersangka baik kepada Allah. Misal leluhur Anda seorang ulama, maka Anda harus, saya ini keturunan ulama, apakah pantas saya berbuat buruk? Oh, saya ini keturunan ulama. Pastinya saya jika belajar agama akan dimudahkan oleh Allah. Oh iya, saya ini keturunan mubalik kondang. Lisan saya pasti dilancarkan oleh Allah. Sebagaimana Allah melancarkan lisan-lisan leluhur saya.